Oke, teman-teman, kita mulai perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas atau apa nih? Membicarakan tentang kredibilitas sebuah media massa, khususnya media online. Jadi, menurut lo pada gimana kredibilitas sebuah media online, media massa, khususnya media online? Kalau menurut gue sih media online yang media-media sekarang yang lagi orang-orang pakai gitu kan, lagi di masa-masa pandemi sekarang gitu sih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue gimana nih, Flip, lanjut. Agak gini aja, yang lu tahu tentang kredibilitas media online tuh, media massa terkhususnya media online tuh apa yang lu tahu? Dari gue kali ya, kalau gue menurut gue kayak media online sekarang kalau dibilang harus kredibel sih wajib ya, karena sekarang kan lagi eranya kayak work from home, terus kayak belajar di rumah, terus informasi yang dibutuhin masyarakat tuh rata-rata online gitu kan, dari media online atau media cetak, yang maksudnya jarang sih yang media cetak itu. Makanya kata gue kredibilitas tuh penting, karena emang pada umumnya masyarakat emang butuh informasi yang mereka tuh harus tahu, kayak apa namanya, pandemi di rumah di wilayah mereka gimana, terus kayak kejadian-kejadian atau bencana alam yang terjadi di rumah mereka tuh gimana gitu kan, di wilayah mereka. Karena kalau misalnya media online ngelakuin kesalahan kayak yang nggak kredibel atau memberikan hoax yang nggak bisa dipercaya gitu, itu bisa fatal karena akan menyebabkan apa ya, kepanikan lah, karena yang dibicarakan itu belum tentu benar gitu. Itu kalau menurut gue pentingnya kredibilitas di media online. Kalau dari gue ya, kalau dari gue hampir mirip Esal sih. Kredibilitas itu penting. Yang tadi dibilang Esal gitu, yang hoax tadi kan bisa berakal ya, hampir sama sih pendapat gue sama Esal tadi, kayak gitu kurang lebihnya. Cukup, Lid. Gitu aja. Sama sih sebenarnya gue mikirnya kredibel sama kayak yang dia Sal tadi ngomongin. Jadi ya kredibilitas harus banget diterapkan di media massa, khususnya ya para jurnalis itu, karena jurnalis kan yang buat berita kan. Ya benar. Gitu. Jurnalis yang mencari berita, yang menyajikan berita dan dimunculkan di media massa, apalagi sekarang media online kan. Media online kan kayak sekarang informasi cepat banget nih, dari ujung ke ujung sedetik juga orang langsung publish, langsung tahu, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya dengan kecepatan informasi ini sebenarnya bagus kan, agar orang tuh biar tahu informasi tersebut. Cuman banyak nih oknum-oknum atau karena bukan oknum juga, karena kelalaian si jurnalis itu atau kelalaian si siapa yang reviewer ya, kalau yang ngecek berita gitu ya. Ya. Yang kayak gitu-gitu, kayak dia ngelos gitu, kayak nggak, kayak contohnya ada suatu media online yang detik itu juga dia ngeluarin peristiwa itu, dia yang paling cepat. Cuman terkadang media itu munculin berita tuh nggak, emang kejadiannya benar, cuman tidak
tidak akurat, tidak kenyataannya nggak seperti itu, nggak kenyataan apa sih namanya, nggak kenyataan sesuai kenyataan karena kelalaiannya itu. Nah, gitu. Ya, betul. Apalagi sekarang kan masyarakat juga banyak banget nih yang ya gue juga termasuk sih sebenarnya, kayak gampang percaya satu media atau gimana ya, media itu percaya satu gitu, percaya dua doang. Harusnya kita tuh baca kayak semua media harus kita baca gitu. Kita juga harus pinter-pinter menyaringnya gitu kan, biar mana yang benar, mana yang asal-asalan kan. Gitu, tapi ya mau gimana lagi ya, jurnalis yang ini dituntut juga buat ini sih, buat nyari berita yang cepat sih, sama atasannya juga begitu. Menurut lo gimana, Sal? Ada tambahan nggak, Sal? Nggak, gue masih ini aja sih, kayak apa sih namanya, kalau misalnya informasi yang diterima nggak sesuai gitu, nggak akurat, kayak masih bisa nggak sih, gue masih penasaran aja, kayak masih bisa nggak sih media online itu dipercaya sama masyarakat gitu. Apalagi kan kayak sekarang apapun yang diterima oleh masyarakat kan berasal dari online kan, apapun yang mereka tahu kejadian di mana itu kan pasti dari internet gitu. Terus dikala salah satu oknum gitu melakukan kesalahan di salah satu informasi gitu, cara memperbaiki agar masyarakat tuh bisa menerima lagi gitu kalau misalkan itu tuh sebuah kesalahan bukan kesengajaan gitu, itu yang masih gue bingung sebenarnya. Kalau kata gue sih ya, masyarakat tuh, ya gue bukan ngomongin masyarakat, gue punya teman, punya apa yang 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 nggak cuma satu dua orang. Gue dengar dia cuma kayak langsung percaya. Jadi kalau dibilang masyarakat banyak yang ada yang nggak percaya suatu media, ya kadang-kadang ada juga yang masyarakat percaya terhadap media itu, padahal media itu belum tentu mempublikasikan berita yang benar, apalagi yang akurat gitu loh. Bisa jadi dia percaya pada berita yang hoax. Nah, itu yang salah sebenarnya. Itu tanpa memilah-milah berita. Jadi intinya masyarakat sama media tuh harus apa ya, sinkron lah. Media harus ngasih yang kredibel lah. Maksud gimana, Lip? Tambahan lagi nggak, Lip? Cukup sih kayak gitu aja, udah pas banget. Menurut lo gimana, Lip? Ya tadi aja itu udah sekut banget, udah pas banget, pas. Udah klop. Yoi. Ya gitu dah. Sekarang harus pinter-pinter ya, mulai dari diri sendiri dah, mulai dari diri sendiri harus bisa memilah-milah berita yang baik, memilah berita yang baik atau yang buruk. Kalau bisa ya, kalau misalkan ketemu ada hal yang ganjel nih, Apalagi kan sekarang ada apa ya, media namanya TikTok kan. Aduh, TikTok lagi. Ya gimana ya, makanya itu kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari individu masing-masing, buat biar tahu nih berita benar apa bohong. Kalau misalkan nih berita yang lu pada rasa berita ini kurang pas, kurang lu percaya gitu, lu bisa cari yang lain. Kalau misalkan di portal berita yang lain nggak nyajin, berarti kan bisa dikatakan berita itu hoax atau berita itu tidak akurat gitu. Itu sebenarnya ya. Kalau misalnya kita nyalain jurnalis juga nggak bisa asal nyalain jurnalis. Jurnalis juga kan dituntut buat nyari berita sebanyak-banyaknya,
peristiwa saat itu juga gitu loh. Iya wajar aja ada kelalaian juga. Kan? Ya juga jurnalis juga pasti pengennya yang ngasih berita ke masyarakat luas itu juga pasti pengennya yang berita yang pasti hari itu terjadi dan beritanya pengennya bagus pasti gitu. Cuman ya pasti ada kelalaian juga lah. Iya. Itu nggak mungkin. Pinter-pinteran kita juga sih dalam baca itu beritanya juga kayak gitu kan. Iya, pinter-pinteran individunya dah. Oke. Oke lah. Udah nggak ada tambahan lagi nih, Sal. Silakan. Gua udah cukup kayaknya. Kalau dari gue udah cukup, udah padet banget itu jawaban. Mantap. Cukup parah ya. Parah. Cakep. Ya itulah kalau begitu. Terima kasih kawan-kawan telah bergabung membicarakan artikel ini. Semoga nilai UAS kita bagus. Amin. Selamat malam minggu. Amin. Yoi.